Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemuda hijrah pinggir. Nah, jadi aku kali ini kan cuacanya agak panas, sedikit panas. Jadi kayaknya ada seger-seger, mantap juga. Aku ada rekomendasi minuman yang segar-segar. Biasa juga kita beli juga. Nah, kita rekomendasi ini dia di Ombean. Minuman Ombean lumayan segar, mantap, pokoknya mantap kali. Letaknya itu ada di Indomaret, depan Indomaret, Jalan Lintas Duri Pekanbaru, pasar pinggir. Kalian pasti tahu kalau orang pinggir ya. Kita pesen aja dulu. Kayak aku bisa pesen green tea. Bisa. Nah, aku pesen green tea lah. Aku biasa suka green tea. Iya. Green tea satu ya. Nanti ke meja aja, oke? Kebetulan ini ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil ngobrol ya, duduk-duduk. Boleh ngobrol nih kan? Ngobrol lah. Ya, menurut bro nya, kalau hijrah itu ini kan beda nih. Hijrah pada zaman dahulu sama zaman sekarang kan udah beda banget nih. Beda kali lah pokoknya. Kalau dulu kan itu bisa dibilang hijrah itu dimana berbuat kebaikan di jalan Allah lah gitu maksudnya. Baik Ada peperangan atau apa dari perjalanan. Kalau zaman sekarang itu menurut bro sendiri gimana? Hijrah yang zaman sekarang, hijrah zaman anak muda itu gimana? Kalau hijrah menurut para ulama dulu, hijrah itu berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain. ya, Seperti Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nah, hijrah berpindah tempat. Tapi kalau sekarang yang kita maksud hijrah itu, apalagi untuk kaum milenial ya kan, anak-anak muda, hijrah itu bukan berpindah tempat, disalin, pindahkan kap, bocorin aja. biar keren. Double aja bisa. Oh, double aja double. Yang rugi kapan? Tapi kalau hijrah yang untuk yang kita maksud sekarang ini kan, Terima kasih. hijrah kaum milenial, hijrahnya anak muda itu sekarang ya kiblatnya itu, kalau kita untuk pemuda sekarang Indonesia apalagi khususnya, kiblatnya itu ke Ustadz Hanan Ataki, Ya, saya sering juga founder ngeliat di founder Instagram. pemuda hijrah. Jadi motivasi kata-kata ceramah-ceramahnya itu memang menjuru kepada kaum milenial, kaum pemuda. Itu bagus sekali. Gimana dia tausiahnya, gimana dia cara mengajak hijrah gitu ya kan. Iya. Itu lebih masuk gitu ke anak-anak muda. Jadi ini. untuk anak-anak muda Nggak yang masa. untuk anak-anak muda yang dianya mau hijrah tapi bingung apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dibuatnya untuk pertama kali hijrah, bagaimana menyikapi dalam hijrah, maka itu salah satu rujukan, lihat ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Itu kalau untuk pribadi bro ya. Iya. Kalau untuk pribadi. Tapi kan terkadang ini anak muda nih. Kalau untuk pribadi ini kan sulit. Pasti dia ingin memiliki wadah gitu. Wadah ataupun memiliki di mana sih ada tempat gitu. Misalnya untuk suatu desa pinggir ini. Supaya kita lebih enak hijrah. Karena kalau sendiri tuh kurang puas juga gitu. Saya juga gitu juga, kurang puas. Jadi kalau wadah itu bermacam-macam ya. Sebenarnya semua kegiatan dalam kehidupan kita ini bisa dikaitkan dengan agama. Bisa dikaitkan dengan agama. Contohnya ya seperti anak muda kita sekarang ini. Anak muda kita sekarang ini, apapun kegiatan yang kita sukai, gitu kan. Membuat suatu komunitas. Ya, Membuat suatu komunitas atau perkumpulan. Jangan kata-kata itu jangan pengajian. Karena kalau pengajian ini untuk anak-anak muda yang dia mau mencoba untuk hijrah, itu pengajian itu kayak kata-kata terlalu dalam. Pengajian itu cocoknya ya untuk orang-orang yang memang sudah mengenal sholat lima waktu di masjid, diajarkan pengajian, nah itu harus cocok. Tapi kalau untuk anak muda itu saya rasa kurang cocok kalau judulnya dengan pengajian. Tapi diarahkan kepada suatu kegiatan. Contohnya bisa juga dengan tongkrongan kali ya. Bisa tongkrongan,
kalau nggak yang siapa kita ini ngumpul buat suatu komunitas olahraga apakah badminton, mau olahraga futsal, tapi nanti apa di sela-sela waktu kita adakan kayak tausiah atau sharing-sharing dengan teman-teman sendiri gitu, yang maksudnya sharingnya tapi yang dengan teman yang sudah hijrah yang sudah berhasil hijrah. Jadi kayak mana temen ini bisa termotivasi gitu. Bisa termotivasi sama kita. Kalau soal motivasi ini untuk teman-teman yang udah hijrah, ada satu apa kan, hadis Rasulullah yang artinya itu barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, kita ini ngajak kepada orang buat baik, maka orang itu melakukannya, mengerjakan kebaikan tersebut, maka gimana? Dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Masya Allah, berkah juga nih, kita minum-minum ini ada berkahnya juga. Jadi setiap saat mengingatkan orang ya. Jadi itu berlaku kepada seluruh aspek kehidupan kita. Semua pekerjaan, perlakuan kita, apa yang mau kita buat, maka mulai dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya hal itu mengandung berkah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah, mau tidur bismillah, bangun tidur bismillah, semuanya. Mau bertemu orang bismillah. Gimana recommended? Tidur buka juga, oke ya. Kalian harus coba lah, yang nggak nyoba coba. Seger kok memang. Alhamdulillah. Boba and cheese tea. Ada nomor HP-nya juga, Instagram juga ada ya, bro? Ada. Instagramnya ada juga, Om Ben. Kalian bisa nanti tak edit ini ada Instagramnya Om Bean, bisa kalian follow. Jadi nih ada lagi nih pertanyaan tentang hijrah yang bikin kami ini kadang bahkan untuk mengajak teman tuh sulit gitu. Kadang-kadang ada orang nanya seperti ini, masa hijrah harus pakai jubah gitu, nanti sering-sering orang yang bikin malas juga kan, kadang terlalu sering ke misalnya ke masjid atau sering-sering terlalu banyak pengajian. Kadang orang tuh awal-awal hijrah untuk begitu kan sulit. Jadi kira-kira hijrah itu bisa nggak untuk kita pakai yang berstyle gitu, memiliki style anak muda? Bisa lah. Bisa, ya? Hijrah itu nggak harus monoton dengan islamikan, tapi dengan garis bawah merubah sesuatu kebiasaan itu memang sulit. Jangankan merubah kebiasaan dari nggak sholat menjadi sholat, dari nggak ke masjid menjadi ke masjid. Jangankan merubah kebiasaan seperti itu, merubah kebiasaan sehat aja kadang kita yang nggak ada hubungannya dengan perkara ibadah yang ditekankan dalam agama, itu aja kita susah. Saya mau membiasakan diri saya itu untuk olahraga selalu gitu kan, supaya badan ini nggak berat kali gitu kan. Itu aja susah itu. Padahal itu efeknya langsung ke kita ya. Iya, itu merubahnya aja susah, apalagi yang berkaitan dengan amal, berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan agama. Itu memang susah. Kenapa? Satu faktornya memang manusiawi lah, memiliki kesusahan atau merubah kebiasaan. Baru faktor yang lain, kita tuh memiliki musuh yang gaib. Kalau ingin berhijrah, kalau ingin menjadi muslim yang baik, musuhnya apa ya? Syaitan. Justru kita Syaitan itu selalu ngompor-ngompori, jangan sholat, jangan ibadah, jangan sedekah, jangan berbuat baik, jangan ini itu, lakukan ini, lakukan itu. Segala kemaksiatan disuruh sama dia, segala kebaikan dicegah sama dia. Nah itu, tapi kita nggak nampak kan, kita nggak tahu itu berasal dari mana, dari bisikan-bisikan dari dalam hati kita sendiri. Maka itulah yang buat sulit sebetulnya. Tapi kalau dikatakan hijrah itu, ada orang takut hijrah karena nanti harus pakai gamis lupa terus, harus pakai siwak terus. Sebetulnya nggak seperti itu. Yang kita perlu ketahui, apa sih itu hijrah? Hijrah itu berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari
yang sedikit ditambah sedikit lagi, ditambah sedikit lagi, ditambah sedikit lagi, sehingga apa, nanti pada akhirnya kita memiliki hijrah yang total gitu. Intinya berangsur ya. Berangsur, jadi Sebenarnya kita tidak memaksakan, perlahan-lahan itu dia akan ada kemauan sendiri ya, Iya, untuk memperbaiki jadi pakaian. maksudnya hijrah itu Sunnah-sunnah kita nggak mesti Rasulullah. spontan langsung merubah segala keadaan kita, merubah segala kebiasaan kita, nggak harus spontan seperti itu. Maka hijrah itu memperbaiki diri hari demi hari, waktu demi waktu, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, nanti baru kita ketemu yang namanya hijrah. Baru setelah itu diiringi dengan apa? Istiqomah. Istiqomah itu yang sulit bro sebenarnya. Nah, istiqomah. Istiqomah itu punya kayak gitu juga. Kalau kita berbuat sesuatu yang disukai setan dengan tanda kutip maksiat, itu tak perlu disuruh istiqomah. Itu istiqomah itu orang. Ya contohnya kayak orang apa ya, mabuk gitu kan. Itu nggak perlu disuruh mabuk itu. Iya. Mabuk sana, mabuk. Nggak perlu itu. Berangkat nggak perlu. aja sendiri gitu ya. Itu setiap hari nanti dia akan pergi mabuk, pergi mabuk, pergi mabuk. Nah itulah. Tapi bagaimana kebiasaan kita yang seperti itu? Nah, istiqomah kita dengan maksiat itu kita rubah dengan istiqomah dengan amal, gitu loh. Kayak mana kita tuh tanpa disuruh tiap hari ke masjid, waktunya azan langsung ke masjid. Azan tuh pun sebetulnya udah suruhan itu, udah disuruh. Kadang orang pun udah disuruh azan, disuruh azan, udah dipanggil, udah diserukan azan itu. Hayya ala sholat, kan itu seruan tuh. Iya. Hayya ala sholat gitu. Itu kadang pun tak mau itu kadang. Aduh. Nah, itu udah disuruh. Ini kalau perkara maksiat coba. Untuk Iya. minum, untuk apa lagi? Narkotika dan sebagainya Bah- itu enggak perlu bahkan- disuruh itu. Bahkan uang tak ada, bagaimana caranya pun itu kita cari. Dapat, harus Ah. dapat. Hanya untuk membeli, ya mohon maafnya minuman yang beralkohol ataupun minuman lainnya. Iya. Bahkan ada juga yang berbuat dosa untuk membeli dosa. Iya. Dia mencuri Bayar untuk membeli. kadang. Hah? Kadang bayar. Mau buat dosa tuh bayar gitu. Oh iya, Tapi mau juga. mau gitu. juga diusahakan. Ini pada resiko. Itulah nafsu. Nah, Maka musuh dalam diri kita itu ada, yang dalam diri kita itu namanya nafsu. Itulah musuh kita, nafsu itu. Tapi sebetulnya nafsu itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan gitu loh. Nafsu itu bisa bercabang, nafsu berbuat baik dan nafsu berbuat buruk gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau nafsu berbuat baik itu menggebu-gebu ya. contoh nafsu berbuat baik itu apa? Orang yang gemar itikaf, orang yang gemar sholawatan, baca sholawat, orang yang gemar Paling suka bersedekah. sedekah, apa lagi, sholat, ibadah, pokoknya ibadah lah. Nafsu dia ibadah kan. Maka dia akan melakukan terus menerus gitu. Karena apa? Karena dia nafsu. Begitu juga nafsu berbuat buruk. Orang yang melakukan terus menerus itu sudah diiringi dengan nafsu. Maka bagaimana nafsu ini kita latih, kita kontrol. Tapi itu ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya. Salah satunya cara yang selama ini saya amalkan pribadi, berkumpul dengan orang-orang soleh itu penting. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu penting. Itu mencegah perbuatan-perbuatan yang dosa juga ya. Iya. Karena kebiasaan kita mungkin dulu sering minum atau sering main judi gitu. Itu salah satunya, harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, minimal orang-orang yang mampu memberikan nasihat kepada kita gitu loh. Mampu memberikan nasihat yang berupa kebaikan lah. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kenapa saya pribadi itu mengajarkan seperti itu atau melakukan seperti itu? Karena itu orang-orang yang mampu menasehati, mampu mengajak kepada jalan kebaikan. Itu sesungguhnya itu musuhnya syaitan. Aja. Udah maghrib. Maghrib Oke, kawan. kita next saja ya. Next saja mungkin lain kali selanjutnya. Atau nanti ada juga yang mau ingin komen juga, komen temanya apa, kali minta masukan atau apa, nanti bisa kita coba cari tahu, kita sharing lah, bukan berarti kita nih
andai juga. Iya. Kita saling berhijrah lah semua. Semoga teman-teman yang lain juga istiqomah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Sering-sering kita berkumpul. Udah itu aja lah. Ngomong mantep kali nih. Iya. Keren. Usaha muda. Belajar Usaha muda lagi. berikhtiar. Masya Allah. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.